Mereka di Hong Kong akan melihat, wow, mereka akan terkejut. Ternyata yang kita usir kemarin itu adalah King of the King. Lihat pakaian raja di raja. Insya Allah kebaikan-kebaikan para tengku, para tuan guru, para ulama ini mengalir kepada murid-muridnya. Insya Allah hari ini orang Aceh masih memuliakan Habib. Hari ini orang Aceh masih memuliakan Ustaz Abdul Somad. Tapi apakah 20 tahun akan datang orang Aceh masih memuliakan? Maka tergantung kita mendidik anak-anak kita sekarang. Allahu Akbar. Dari anak-anakku, adik-adikku yang solihah, yang menutup wajahnya karena tidak ingin menimbulkan fitnah, yang belajar pendidikan agama, dari mereka akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah di bumi Aceh. Dari anak-anakku yang laki-laki, kalian akan belajar agama, kalian akan jadi insinyur, kalian akan jadi doktor, kalian akan jadi ahli medis, kalian akan jadi pengacara. Tapi dalam kepala kalian tetap Al-Quran dan Sunnah, Ahlus-Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan khawatir, dunia ini belum kiamat, tapi isinya boleh jadi sudah kiamat karena merupakan ajaran-ajaran Islam. Bagaimanapun juga Aceh sebagai pusat kerajaan Islam di masa lalu, kerajaan Samudra Pasai, Aceh sebagai negerinya para ulama, sampai hari ini Dayak masih tetap tegak berdiri menyampaikan ajaran Islam. Aceh sampai hari ini dilindungi Allah dengan diterapkannya syariat Islam, satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus, yang menerapkan syariat Islam dibolehkan. Maka ini peluang besar untuk menjaga akidah anak-anak kita. Adapun yang hartanya banyak, maka ini peluang investasi luar biasa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika melihat banyak besi-besi bermunculan, hatinya susah. Kenapa ini banyak betul bangunan yang belum selesai? Tapi orang yang duitnya banyak, hatinya lapang, maka melihat ini dia berkata, inilah tempat aku berinvestasi akhirat. Aku akan sumbangkan 2-3 sak semen, akan aku berikan batu kerikil, akan aku sekolahkan anak yatim. Maka sejak hari belum datang kemari, datang lihat anak-anak yatim, anak-anak santri kita belum menjenguk kemari, jenguk. Ini videonya akan di-share ke seluruh dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dari mulai kamera kecil sampai yang besar, semua akan melihat. Mereka akan bertanya, di mana ini Ustaz Abdul Somad pakai pakaian ini? Lalu kemudian mereka bertanya, di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Lalu datang jawaban, Aceh. Lokasinya di mana? Mereka akan bertanya, datanglah kemari. Malu mereka pun akan datang kemari, bertanya kepada tengku, bertanya kepada tuan guru, berapa sak semen yang perlu dibantu, berapa bentuk kerikil yang perlu diberikan, berapa besi-besi yang harus kami tolong, berapa masjid yang akan didirikan. Lalu diberikanlah daftar-daftarnya. Ini dia. Apakah bapak mau ngasih bantuan? Enggak, mau meliput saja. Maka yang punya harta, bantulah. Yang punya kuasa, tolonglah. Yang punya umur, bantulah. Yang punya suara, berikan sumbangan apa yang bisa kau berikan. Walaupun satu papan, tapi dia bisa menaungi engkau di padang mahsyar. Apa kata Nabi SAW? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan berada di bawah sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai dia ditetapkan hukuman di akhirat. Padang mahsyar tak beratap. Hari ini kita bisa duduk tenang di atap yang sejuk. Besok kita akan berada di dalam naungan gedung. Nanti malam kita akan berada di tenda yang besar. Tapi nanti di padang mahsyar semuanya tidak ada, semuanya tercabut, semuanya terbuka. Tapi ada yang menaungi kita, sodakoh kita. Maka alhamdulillah, bersejuk oleh ulama-ulama Aceh, tausiah, temu rahmah, silaturahim bersama Habib Novel Al-Idrus, Ustaz Abdul Somad, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Habib Novel dari Solo, datuk-datuknya dari Yaman,
dari Syekh Ahmad Al-Muhajir Al-Habib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah mereka ke Jawa Tengah. Abdul Somad pula datang dari Riau, yang menyambut orang Aceh yang datang dari Yaman singgah ke Solo, mampir ke tempat ini. Kita semua dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah sesama ahlu sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah, al-syafi'iyah dan al-ghazaliyah, jangan lagi saling salah menyalahkan, jangan lagi saling bid'ah membid'ahkan, jangan lagi saling sesat menyesatkan, jangan lagi saling kafir mengkafirkan, karena kita semua berada dalam satu atap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, saya lihat gambar Habib Novel, di sebelah ada pula gambar saya. Ini pasti baleho baru dicetak. Masya Allah, saya terus terang bahagia luar biasa hari ini. Belum pernah saya sebahagia. Allahu Akbar. Masya Allah. Biasanya orang yang terkejut, orang yang dalam keadaan down, orang yang dalam keadaan terusir, teraniaya, ruhnya sudah terbang melayang, bawaannya mau mati saja. Maka biasanya datanglah orang-orang tua memanggil semangatnya kembali. Kalau orang barat diberikan dia surprise. Ketika dibukakan pintu, tiba-tiba mati lampu. Kenapa mati lampu? Begitu dia hidupkan, ternyata kawan-kawannya sudah kumpul. Wow, surprise! Bangkit lagi semangatnya. Ternyata surprise-nya orang barat begitu, tapi surprise-nya orang Aceh begini. Masya Allah, saya sudah lama makan tidak disuapkan. Baru tadi disuap. Allahu Akbar. Maka siapa yang semangatnya lemah, siapa yang merasa terusir, siapa yang merasa down, siapa yang merasa kehilangan semangat, kalau mau membangkitkan semangat, datang ke Aceh. Allahu Akbar. Sudah terbukti, saya makin semangat. Ini pulang dari sini makin berapi-api. Bawa saja nanti pulang dari sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanah negeri yang subur, bukan saja mengeluarkan tanam-tanaman, bukan saja mengeluarkan pokok kelapa nan hijau, tapi juga mengeluarkan para pejuang-pejuang Cik Ditiro, Panglima Polem, Cut Nyadin, Tengku Umar, berasal dari sini semua. Tengku Umar, apa kata-kata dia? Mungkin tidak bisa saya hafal, tapi waktu saya sedang diundang ke Maulabuh, kami diajak minum pagi, lalu saya lihat ada tulisan, kalau besok mati, maka mati syahid. Kalau tidak mati, masih bisa minum kopi. Luar biasa. Hidup ini tak usah terlalu dipikirkan. Kalau aku Abdul Somad besok masih hidup, maka besok pagi aku akan minum kopi. Tapi andai malam ini mati, maka insya Allah akan mati terhormat mulia. Karena niat datang bukan mau mengajar, niat saya datang kemari adalah mau belajar. Maka semua niat yang belajar, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Andai dia mati, maka dia mati berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka selalulah berniat menuntut ilmu. Anak-anakku yang datang kemari, kalian menuntut ilmu. Nanti malam yang datang tabligh akbar, menuntut ilmu. Ustaz Somad kan yang ceramah, kenapa Ustaz menuntut ilmu? Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Ilmu menenangkan orang, ilmu menghilangkan penyakit orang, ilmu menghilangkan dendam kesumat orang, ilmu bagaimana mendinginkan hati orang yang panas, ilmu bagaimana mengagungkan memuliakan orang, orang yang marah, orang yang dendam, orang yang mau mengamuk, kasih dia baju baru, maka dia tersenyum. Cuman yang satu yang dari tadi saya bertanya-tanya sampai sekarang belum dapat jawabannya, rencongnya mana? Mungkin saya belum dikasih rencong, saya paham ini Ustadz Somad masih emosional, masih marah. Jangan kita kasih rencong. Nanti kalau kita kasih dia cabut, dia teriak. Untuk sementara kita kasih aja mikrofon dulu. Masya Allah. Begitulah kebahagiaan Abdul Somad petang ini. Diberikan waktu 20 menit, pas sampai jam 6. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Nanti malam siapkan
siapkan kekuatan. Nanti malam kita akan jumpa insyaAllah. Sampai tabligh akbar, sampai tahajud, sampai muhasabah, sampai subuh. Jam 7 jangan lagi tunggu karena saya pulang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.